Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan di sini nama saya Nur Maira Afsari dengan NIM akhir 020. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang hasil dari pembelajaran environmental science melalui kegiatan Painting Nature yang telah saya terapkan pada TK Al-Istiqmal. Oke, kita langsung masuk saja ke yang pertama, yaitu latar belakang. Kenapa saya bisa menerapkan kegiatan Painting Nature di TK Al-Istiqlal? Pendidikan anak usia dini pada masa sekarang ini dianggap sangat penting untuk mendukung setiap aspek perkembangan anak di masa mendatang. Adapun salah satu cara pembelajaran yang dapat dilakukan untuk menstimulasi setiap perkembangan anak di PAUD adalah dengan cara memperkenalkan pembelajaran sains pada anak. Salah satu kegiatan pembelajaran sains yang dapat dilakukan adalah kegiatan Painting Nature. Kira-kira di sini sudah ada yang tahu belum ya Painting Nature itu apa? Painting nature itu diambil dari bahasa Inggris. Painting yang artinya melukis dan nature yang artinya alam. Sehingga painting nature sendiri berarti seni melukis dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia dari alam. Seperti mewarnai warna hijau menggunakan ekstra daun pepaya atau mewarnai warna kuning menggunakan ekstra kunyit. Adapun tujuan kenapa saya mengembangkan kegiatan ini adalah yang pertama untuk perkembangan seni anak, perkembangan kognitif anak, perkembangan sosial emosional anak, perkembangan motorik halus anak, serta perkembangan bahasa. Yang intinya adalah kegiatan ini saya ciptakan untuk dapat menstimulasi setiap perkembangan anak melalui satu kegiatan saja. Next, kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini itu yang pertama alatnya ada kertas gambar. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan kertas gambar F4 ataupun kanvas. Tetapi karena kemarin saya sudah melakukan uji percobaan, menurut saya kertas gambar yang paling bagus digunakan itu adalah F4 karena mungkin mudah untuk menyerap air sehingga anak-anak tidak perlu takut warnanya akan terang sebelah. Yang kedua adalah kuas, yang ketiga pensil, yang keempat penghapus, yang kelima mortal, dan yang terakhir adalah palet lukis. Bahan yang pertama ada daun hijau, yang kedua ada arang, yang ketiga ada bunga merah, yang keempat ada kunyit, dan yang kelima adalah bunga telang. Bunga telang di sini saya gunakan sebagai pewarna untuk ekstra biru. Tapi teman-teman ini untuk bahannya itu opsional, jadi kalian bisa memilih bahan apa saja yang bisa kalian gunakan. Yang penting menghasilkan warna-warna yang dapat anak gunakan untuk melukis dan paling penting warna-warna tersebut harus berasal dari alam. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan dari karya Painting Nature ini. Kegiatan Painting Nature ini dibagi ke dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah guru akan disuruh untuk membagikan kertas gambar yang sudah memiliki sketsa kepada anak usia dini. Tetapi kalau misalnya guru ingin mengajarkan anak untuk lebih kreatif lagi, maka bagikan saja kertas HVS yang kosong, lalu guru bisa menggambar beberapa sketsa di papan tulis yang bisa dipilih dan diikuti oleh anak. Yang kedua adalah sebelum mewarnai, mintalah anak untuk menumbuk bahan-bahan alam yang sudah disediakan. Jadi bahan-bahan alam yang kita sediakan itu masih berupa bahan-bahan alam yang utuh, belum kita ambil ekstraknya, sehingga anaknya tersebut yang akan mengambil ekstraknya sendiri dengan ditumbuk menggunakan mortal yang telah disediakan. Yang ketiga adalah mengambil ekstra bahan alam yang ditumbuk tersebut lalu ditaruh ke dalam palet lukis agar memudahkan anak ketika melakukan kegiatan melukis. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah mulailah melukis sketsa yang telah dibuat anak ataupun disediakan guru tadi. Gunakan bahan alam yang telah diambil ekstraknya. Untuk cara penerapannya sendiri itu pasti ya, kalau misalnya di PAUD atau di TK itu pasti sebelum mulai pembelajaran itu ada kegiatan pembuka serta untuk mengakhiri pembelajaran pasti adanya kegiatan penutup. Di kegiatan pembuka sendiri itu saya mengambil waktu hanya 10 menit di mana anak akan berdoa atau melakukan ice breaking agar anak lebih fokus terhadap
suruhan guru nanti ketika bagian kegiatan inti. Dan ketika di bagian kegiatan pembuka ini, guru mulai membuka pembelajaran pada hari itu dengan menanyakan seperti, "Ayo di sini anak-anak, siapa yang di rumahnya punya tanaman? Tanaman apa saja? Oh, tanaman mawar. Tanaman mawar warnanya apa?" Gitu. Memancing-mancing mereka untuk mulai memasuki pembelajaran pada hari itu. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti tadi sudah saya jelaskan di tahap-tahap sebelumnya, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini banyak yang bisa ditanyakan oleh guru untuk melihat sejauh mana pembelajaran atau ilmu yang telah didapat anak ketika selesai melakukan kegiatan tadi. Bukan hanya seputar ilmu, guru juga harus menanyakan perasaan anak setelah selesai melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah variabel yang diamati. Selama kegiatan berlangsung, baik itu dari kegiatan pembuka, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, tugas guru itu hanya memfasilitasi anak dan melihat sejauh mana perkembangan anak. Sehingga di sini saya membagi ada beberapa variabel yang harus diamati guru mengenai perkembangan anak. Yang pertama adalah perkembangan seni anak, yang kedua adalah perkembangan bahasa anak, yang ketiga adalah perkembangan motorik halus anak, serta yang terakhir adalah perkembangan kognitif. Perkembangan-perkembangan ini akan saya jabarkan di slide selanjutnya tentang bagaimana sih kita melihat sejauh mana anak ini telah berkembang dari sikap apa seorang anak. Nah, ini adalah hasil observasi yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu variabel yang diamati. Setelah itu akan saya jabarkan ke beberapa sikap anak. Di sini ada 6 sikap. Yang pertama, anak mampu mencampur warna yang ada untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Yang kedua, anak mampu menggambar sketsa yang diminta oleh guru. Nah, kedua ini itu masuk ke dalam perkembangan seni anak. Jadi ketika ingin melihat sejauh mana nih anak mempunyai perkembangan seni bisa dilihat atau dinilai dari dua sikap anak ini. Yang ketiga adalah anak mampu memahami dan mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Ini masuk ke perkembangan bahasa anak, karena perkembangan bahasa itu bukan hanya ketika anak mampu membaca dan menulis, tetapi ketika anak juga mampu memahami dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang keempat, anak mampu mengkoordinasi gerak tangan dengan baik pada saat melukis. Yang kelima, anak mampu menumbuk tanaman yang ingin dibuat sebagai pewarna alami. Nah, sikap anak ini masuk ke dalam perkembangan motorik halus anak. Guru-guru dapat melihat perkembangan motorik halus anak melalui sikap anak nomor 4 dan 5 ini. Dan yang terakhir adalah anak mampu mengetahui warna apa saja yang dihasilkan tumbuhan. Ini masuk ke perkembangan kognitif anak karena anak di sini akan diajarkan berpikir, oh ternyata daun warna hijau itu bisa menghasilkan warna hijau juga ya yang bisa dipakai untuk melukis. Atau kalau misalnya warna kuning dari kunyit dicampur dengan warna hijau dari daun itu bisa menghasilkan warna apa. Itu bisa membantu anak untuk berpikir dan menambah ilmu atau wawasan yang ada di otaknya. Setelah hasil observasi yang saya lakukan tadi, saya menganalisis data yang ada, jadi bisa kita simpulkan bahwa hampir setiap perkembangan anak itu sudah mencapai taraf berkembang sesuai harapan. Walaupun tadi masih ada dua aspek perkembangan yang masih belum berkembang secara signifikan. Setelah saya mewawancarai beberapa anak dan juga dua guru, saya mendapatkan jawaban kenapa perbedaan di setiap perkembangan anak itu terjadi. Yang pertama adalah kurangnya pembelajaran langsung kepada anak terkait pencampuran dari warna-warna dasar. Seperti yang kita ketahui tadi, pada perkembangan kognitif anak, yang anak mampu mengetahui warna-warna tersebut itu masih di tahap mulai berkembang. Kenapa? Karena mungkin guru-guru di TK tersebut tidak mengajarkan secara langsung. Oh, anak-anak warna kuning dan hijau ketika dicampur jadi warna biru ya. Warna kuning dan merah kalau dicampur jadi warna orange ya. Nah, itu tidak diajarkan secara langsung oleh guru-guru sehingga anak mungkin tidak memiliki ilmu yang nyata untuk itu. Yang kedua adalah kurangnya kreativitas guru untuk melatih koordinasi gerak tangan dan otak pada anak usia dini. Sehingga perkembangan motorik halus anak tadi itu masih di tahap mulai berkembang. Bisa dilihat dari hasil lukisannya yang mungkin warnanya itu keluar-keluar dari garis sketsa yang telah dibuat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Nur Mahira Afsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.